Dari pihak produser mereka cuma bilang, oh mahal banget gitu, nggak bisa ini, atau misalnya udah bayar segitu kita tambahin lah gitu. Nah kayak gitu-gitunya saya tuh males gitu loh. Bikin meledak lah atau apa loh, kan nggak bisa meledak dong. Kalau meledak ceritanya selesai, karena kan di situ kan ceritanya cuma putus gitu kan. Hal-hal seperti itu yang saya agak males berbicara gitu, karena mentang-mentang satu scene aja dan mereka harus mengeluarkan uang yang banyak, jadi harus ditambah-tambahin gitu loh. Kan itu nggak masuk akal dan nggak relevan sama ceritanya gitu loh. Jadi ya itu sih sebetulnya lebih ke, karena kan sebetulnya kan mereka juga harus tahu, mereka walaupun itu cuma satu scene tapi itu mungkin rendernya berapa lama kan, kita hitungannya menit, kalau di TV sih kan hitungannya second kan, tapi kalau 3 menit aja atau 2 menit aja mereka bikin animasi itu berapa puluh ribu frame itu kan yang harus di. Sebenarnya saya pengen jadi sutradara itu untuk belajar jadi produser yang baik. Karena dari situ saya tahu apa yang tidak terdeliver pada saat saya jadi produser. Saya hire beberapa sutradara, kebetulan saya bekerja sama dengan sutradara itu banyak. Jadi saya tahu bahwa begitu jadi sutradara, saya tahu bahwa oh ternyata kekurangan produser ini seperti ini ya, kebutuhan sutradara ini tidak terpenuhi, ada beberapa hal gitu loh. Nah kesimpulan saya pada saat yang Ardi bilang ya produser kaget, begitu bayar harus ditambah-tambahin. Intinya sih cuma satu, pada saat saya jadi sutradara atau jadi produser, kita jangan ngasih surprise sama semuanya terukur. Jangan ngasih surprise, kan kita sering juga jadi sutradara kan sering dapat surprise kan nggak senang, tiba-tiba lokasinya tiba-tiba nggak jadi, tiba-tiba lokasinya cuma waktunya sempit. Orang art kita udah workshop art seperti ini, tiba-tiba begitu mau syuting nggak sesuai sama yang kita inginkan gitu. Banyak surprise yang membuat sutradara itu jadi nggak bekerja maksimal. Nah produser juga seperti itu, tiba-tiba kan ada nggak diomongin dari awal, mungkin karena nggak dilibatkan, atau mungkin produser juga ya produser yang cuma ngeluarin duit, jadi pada saat sutradara yang punya konsep seperti Ardi itu kaget gitu loh, kok ini ada biaya-biaya yang mahal kayak gitu. Dan sutradara juga harus terukur pada saat itu efektif nggak animasi atau CGI yang dia bikin itu efektif nggak gitu loh. Jangan terlalu bikin ya, gaya-gayaan semuanya pengen jadi visual yang masif gitu, dibikin yang seperti itu gitu. Jadi ya kalau dari produser sama sutradara itu aja, jangan ngasih surprise gitu loh. Jangan, kita syuting juga kan kalau surprise nggak enak, tiba-tiba lokasi nggak bisa, tiba-tiba cuma dipakai bisa 5 jam lokasinya, arti juga nggak senang. Para produser juga seperti itu, dari awal itu dikonsepin seperti apa, jadi ada hal-hal yang terukur gitu. Kira-kira sih itu aja kalau saya menjembatani ada produser dari sutradara. Ada produser, ada director, ada DOP, ada editor. Ya problemnya selalu sama, tapi buat kita, buat gue ini apalagi urusannya sama teknologi, pipeline, workflow, kita udah punya benchmark Hollywood ataupun industri film internasional. Tapi ya buat kita masih proses, karena memang infrastruktur kita, dukungan semuanya masih kita perluin. Jadi buat saya pribadi sih, saya masih belajar terus mas. Saya juga nggak tahu mau kemana. Saya ya kalau di pribadi dari dulu mimpinya bikin film sendiri yang canggih banget, tapi sampai sekarang belum berani nyoba. Akhirnya ya udah. Tapi prosesnya ternyata ya mengajak kita untuk melewati banyak sekali pengalaman gitu, ketemu teman-teman, ketemu Anggi udah muncul dengan style film yang ngisi lubang yang kosong tadi. Ya kebayang sih 2-3 tahun, 4 tahun lagi teknologinya semakin mudah, mungkin efek-efek udah mulai kayak tracking di handphone aja, tracking faces sudah canggih banget. Itu nanti ada di kamera, ada di editing, semua orang tinggal pencet, selesai obrolan kita. Gue rasa sih lebih banyak ngomongin konten kali nanti ya, itu aja. Ngobrolnya kurang, coba kalau ngobrolnya banyak jadinya bagus, gitu kira-kira Cak. Yoi, kita aja jarang ngobrol, berteman udah 20 tahun lebih. Yoi, bener, padahal dulu kita mulainya bareng-bareng Cak. Dari sama-sama blow-on. Zaman kita ngeliat Silicon Graphics masih kelihatan kayak wah gitu, terakhir jadi meja kopi. Saya dan Amrin ini sama-sama memulai masuk di industri 3D animasi ketika Indonesia baru mulai. Kita sama-sama waktu dulu di Kuitang ya, Mas Amrin itu. Masih sama-sama blow on tapi so pinter, itu aja. Saya so pinter. Terus Dana ikut bergabung juga. Mas Dana, kan kondisinya begini nih, ada uang, ada teknologi, ada keinginan sutradara,
ada keterbatasan teknologi, keterbatasan uang. Nah, bagaimana dari sisi Mas Dana ketika sutradara datang dengan sebuah konsep, gua perlu CGI begini, dan dengan keterbatasan itu apa yang bisa dilakukan? Ya, alhamdulillah sih sutradara yang kerja bareng sih masih deket semua ya, jadi bisa gue takut-takutin dikit gitu loh. Dia bilang dari awal udah mahal gitu kan, tapi memang juga ada ya kendalanya selalu ke teknis sih, lebih kepada ya bahwa pencapaian kita itu banyak sekali yang memang harus didukung dari teknologi dari luar. Bisa aja kita hire supervisor dari luar kayak Amrin bilang kan, dia mungkin bisa kasih solusi. Cuman ya itu lagi akhirnya kompromi sutradara yang kita bisa komunikasikan gitu. Selalu ada jalan gitu loh. Ya, tapi alhamdulillah juga nggak pernah ada kecelakaan, ada shot yang nggak sempat dikerjain gitu kan. Cuman memang komprominya lebih kepada, ya itu saya tadi lebih banyak berdiskusi lebih ke esensi shotnya itu sendiri apa gitu. Jadi ya mungkin belajar juga, pengen ngerti maunya sutradara apa sih, terus oke, lo maunya gitu. Saya mesti paham dulu mau sutradara baru saya bisa ngasih ide gitu loh. Kalau saya belum paham juga, wah itu tuh kacau tuh.